Shalom, puji Tuhan. Salam jumpa kembali dalam program pelayanan Suara Anugerah Channel, dan sangat bersyukur kami karena kami bisa kembali menyapa Bapak Ibu Saudara di tengah-tengah pelayanan ini. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup kekristenan adalah hal yang sangat luar biasa karena ada kasih karunia yang besar yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Keimanan kekristenan sangatlah luar biasa karena begitu besarnya kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi banyak sekali orang-orang Kristen yang menganggap kasih karunia dengan tidak mau bertanggung jawab dengan iman. Kenapa? Karena begitu banyak orang Kristen yang hidup dalam kekristenan namun tidak pernah mau mencerminkan kekristenan itu yang sebenarnya dalam kehidupannya. Saudara, iman Kristen harus dipertanggungjawabkan. Iman Kristen harus sungguh-sungguh dikerjakan dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena begitu besar kasih Tuhan dalam kehidupan saudara. Kekristenan tidaklah seperti yang kita pikirkan. Saudara, kekristenan harus penuh dengan tanggung jawab. Dasarnya, saudara, saya ingin bacakan satu bagian firman Tuhan dalam kitab Efesus pasal 4, ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-18. Firman Tuhan demikian. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hubungan persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Pada intinya, Paulus ingin menjelaskan dalam dua ayat ini adalah kekristenan harus dipertanggungjawabkan. Tidak boleh lagi dalam kehidupan kita hidup seperti waktu belum kita mengenal Tuhan. Saudara, dasarnya kenapa? Karena kita menerima keselamatan itu dari kasih Tuhan yang luar biasa. Ada pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib bagi saudara-saudara. Ada kasih yang sangat besar yang diberikan Tuhan. Ada darah anak domba yang dicurahkan di atas kayu salib. Ada nyawa seorang yang sangat luar biasa yang diserahkan bagi saudara-saudara. Yaitu Tuhan Yesus sendiri menyerahkan kehidupannya bagi saya dan saudara. Jadi dasar inilah yang harus kita pahami. Dasar pengorbanan Kristuslah yang harus kita pahami. Kenapa kita harus bertanggung jawab dengan iman kita. Kenapa kita harus mengerjakan kekristenan itu dengan segala kesungguhan. Karena ada dasar pengorbanan Yesus yang luar biasa. Sekali lagi saudara, saya katakan bahwa banyak orang Kristen yang hanya menyia-nyiakan kehidupannya, tidak mau hidup sungguh-sungguh, hidup pesta pora, hidup dalam berbagai macam kenajisan, hidup dengan berbagai macam dosa, dengan keadaan-keadaan dunia yang sekarang ini semakin kuat mempengaruhi. Ada begitu banyak orang yang gampang sekali terpengaruh dengan kehidupan dunia. Orang masih dengan gampangnya memaki orang lain, tidak mencerminkan kekristenan. Orang dengan gampangnya melakukan perselingkuhan. Begitu banyaknya dosa yang harusnya bagi kita orang Kristen tidak bisa, karena kita telah mengenal kasih Tuhan. Paulus kembali menjelaskan dalam ayat ini apa? Kita tidak bisa hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pengertiannya yang gelap. Kita sekarang menjadi orang Kristen. Orang Kristen harus bertanggung jawab dengan imannya. Orang Kristen harus hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tidak boleh main-main. Tidak boleh hidup hanya seenaknya. Tapi perlu dalam kehidupan kita. Kita mau dalam kehidupan kita untuk bertanggung jawab. Karena itu Tuhan yang Tuhan inginkan. Mengingat ada pengorbanan. Sekali lagi, ada pengorbanan Tuhan yang luar biasa, yang dahsyat, yang telah diberikan bagi saudara-saudara. Saudara, jangan sia-siakan kehidupanmu. Saudara, jadi orang Kristen, jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh. Jangan hidup lagi dengan dosa. Jangan mau lagi diperbudak dengan dosa. Ingatlah, kasih karunia yang saudara dan saya dapati adalah kasih karunia dengan pengorbanan yang luar biasa dari Tuhan. Jadi
Manfaatkan waktu-waktu ini untuk mencari Tuhan. Manfaatkan waktu-waktu ini untuk bersungguh-sungguh dengan Tuhan. Kita ada di penghujung zaman, di mana dunia semakin rusak, dunia makin suka dengan dosa, makin digembar-gemborkan di media sosial, dan orang begitu banyak menyukai akan hal itu. Itulah dunia hari-hari ini. Orang begitu senang dengan hal-hal negatif. Bagi kita orang percaya, tidak boleh lagi seperti itu. Bagi kita orang percaya, mari kita sungguh-sungguh di hari-hari ini mengingat kasih karunia yang besar, mengingat pengorbanan Yesus yang begitu luar biasa dalam kehidupan saudara. Saudara, jangan sia-siakan kehidupan ini, saudara. Jangan pergunakan waktu ini, karena begitu besar kasihnya Tuhan dalam kehidupan saudara, untuk hidup dalam dosa. Jangan hidup lagi dalam dosa. Keluar dari keadaanmu. Jangan biarkan dunia mengalahkanmu. Kalahkan dunia, kalahkan kedagingan. Hiduplah dengan takut akan Tuhan, sehingga ketika Tuhan datang, saya dan saudara ditemukan beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, dunia semakin rusak dengan keadaan-keadaan hari-hari ini. Kita sekarang ada di hari-hari terakhir. Jadi waktu-waktu yang jahat ini, pergunakanlah untuk mencari Tuhan. Pergunakanlah untuk dekat dengan Tuhan. Saudara, sekali lagi saya menyatakan bagi saudara bahwa ingatlah kasih Tuhan yang besar. Tuhan telah berkorban bagi hidup saudara. Tuhan telah memberikan kasihnya bagi saudara. Kasihnya yang luar biasa, yang dahsyat itu diberikan bagi hidupmu untuk menebus engkau. Sebenarnya kita yang binasa. Sebenarnya kita yang harus dihukum di atas kayu salib. Tapi karena begitu besar kasih Allah dalam kehidupan saudara, sehingga dia mengorbankan dirinya untuk menebus hidupmu yang penuh dengan dosa, hidup kita yang penuh dengan hal-hal yang negatif, yang pikirannya tidak baik, yang kelakuannya tidak baik, yang selalu berbuah kejahatan. Namun Yesus mengambil semuanya itu. Karena apa? Karena kasihnya. Ketika saudara dan saya memahami begitu besarnya kasih Tuhan, kita akan memanfaatkan hidup hari-hari ini untuk mencari Tuhan. Saya dan saudara hari-hari ini berdoa buat saudara-saudara yang bisa menyimak akan siaran pelayanan ini, saudara, untuk cari Tuhan selagi dia masih berkenan dalam hidupmu, selagi masih ada kesempatan. Saudara, hiduplah sebagai orang-orang yang benar-benar bertanggung jawab dengan iman, dengan kekristenannya. Jangan hidup seperti orang dunia. Jangan hidup seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Jangan hidup dengan segala kejahatan dunia ini. Tapi hiduplah mengasihi Tuhan. Hiduplah mencintai Tuhan. Hidup lebih bersungguh-sungguh lagi di hari-hari ini. Cari Tuhan. Cari Tuhan, saudara. Bertobat selagi masih ada lagi waktu untuk bertobat. Akui segala kelakuanmu yang tidak baik di hadapan Tuhan di waktu-waktu ini. Dan kasih Tuhan yang besar pasti akan menjamah hidupmu. Kalau engkau mau berubah, tinggalkan kehidupan yang lama. Cari Tuhan. Sekali lagi, cari Tuhan selagi masih dia berkenan. Dan engkau akan melihat kasih Tuhan yang hebat dalam kehidupan saudara akan terjadi. Saudara, sekali lagi saya sampaikan bahwa iman Kristen harus dipertanggungjawabkan. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Nanti kita kembali bertemu, kembali dalam program yang sama. Dan jangan lupa untuk mensubscribe dan juga tanda like bagi pelayanan ini, sehingga pelayanan ini bisa berkembang dan makin banyak orang yang mengenal kasih Tuhan Yesus Kristus. Sampai jumpa lagi. Shalom.